Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo, Assalamualaikum Pak Sugi. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana ini? Kok katanya agak-agak kurang semangat itu ada apa ini? Akhir-akhir ini, bulan-bulan ini saya agak kurang semangat karena memang anak-anak nggak tahu kenapa kok akhir-akhir ini minat belajarnya rendah banget gitu. Itu bisa menimbulkan kayak demikian tuh tanda-tandanya apa? Ya ketika saya masuk di KBM, anak-anak pada lemah lesu, ya kan kayak mas-mas seperti itu. Atau saya berpikir apa selama ini media yang saya pakai kurang interaktif atau seperti apa, saya lagi refleksi diri ya supaya nanti pembelajaran kedepannya lebih interaktif lagi. Oh gitu. Iya. Jadi apa namanya si anak tuh lesu lemah itu karena kurang tertarik dengan matematikanya. Mungkin salah satu stimulusnya kurang kayaknya. Karena Jadi, pelajaran matematika emang cukup menantang ya. menantang dan kemudian juga memang angka-angka sih ya. Oh, Jadi gitu ya. memang ketika masuk harus disajikan angka-angka kan, kalau anak gak ada bahasanya stimulus yang menarik, udah masuk duluan kayak gitu. Kalau masalah angka sudah tidak tertarik, berarti Pak Sugi itu punya bayangan apa ini untuk mengantisipasi ini untuk pembelajaran ke depannya? Nah, untuk bulan ke depan kan kebetulan ini mau masuk materi trigonometri ya. Mungkin saya benar. punya pikiran akan saya kaitkan dengan masalah agama kali. Wih, apa itu berarti? Jadi kan kalau di trigonometri kan kita bisa menentukan arah ya. Nanti Nah. saya akan saya coba aplikasikan trigonometri tersebut untuk menentukan arah kiblat. Mungkin dari situ anak-anak bisa lebih interaktif, lebih semangat lagi, dan saya akan kasih tantangan untuk mencari dalil tentang arah kiblat. Oh gitu. Ya, nanti saya sinkronkan ke materi. Mungkin dulu saya itu nanya akan lebih Akan jadi itu tambah semangat anak-anak nanti. Sekarang ini kan basisnya pondok pesantren tahfidzul Quran ya. Jadi anak-anak kalau memang pas ada materi tentang Qurannya ya pasti semangat. Pasti tadi semangat ya. Iya. Karena emang cukup unik ya. Ciri khas sekolah kita emang Iya. apa ya? Ya Anak itu beragam lah ya. beragam, Dari banyak Beragam. banyak Latar belakang itu yang dalam bermacam tadi ya. kan sini kan tersebar di seluruh Indonesia ya. Benar. Suku Jawa, suku Sunda ada semua di sini. Itu bagus sekali rencananya Pak. Berarti itu eksekusinya mulai kapan nanti Pak? Nah, niatnya sih minggu depan. Minggu depan ya? Ini sedang saya rancang dulu RPP-nya. Oh, benar-benar. Kira-kira nanti RKP-nya seperti apa, medianya gimana, nanti eksekusinya minggu depan insya Allah minggu-minggu ini untuk RPP sudah selesai. Nah masalahnya misalnya nanti menarik sekali kan, nanti saya coba jadi pengamat di kelas jenengan ya. Boleh, biar malah saya bersyukur banget nanti jika ada sesuai sudah kurang kan saya coba masukkan Pak Info kan kembali balik ya ini karena penting ya. saya juga butuh itu percontohan yang baik juga di sekolah ini, karena memang sebagai junior saya juga harus belajar sama senior. Sama. Di sini kalau di sekolah luar itu nggak ada senior. Oh gitu ya Pak? Ya semua sama-sama belajar lah. Ya siap. Gitu. Ya Pak, saya tunggu itu ya besok ya. Siap. Kan belajar saya banyak mungkin setelah hari Rabu ya. Oh gitu, Di siap. Kelas 10 ya, saya untuk kelas percobaan kelas 10 kalau Iya. nanti itu berhasil saya akan aplikasikan kelas-kelas yang lain. Oke siap Pak. Nanti kita tunggu perkembangan nanti ya. Siap. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke, Semangat ya. selamat. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kelas, siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Rahma Pak, Kenapa? sedang sakit demam Pak. Siapa yang sudah menjenguknya? Saya Pak, Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah udah nggak sepanas kemarin, insya Allah besok. Mari kita doakan semoga si Rahma segera sembuh dan mudah-mudahan bisa belajar lagi di kelas ini bersama-sama. Doa mulai. Selesai. Oke, kita mulai. Silakan ketua kelas untuk mengikuti doa ini. Ya Pak. Let's try together. Baik, buat tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama menghitung perbandingan
dengan sisi-sisi yang sudutnya tetap, tetapi panjang sisinya berbeda. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasikan pengertian perbandingan trigonometri pada segitiga. Kemudian yang ketiga adalah menemukan nilai perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Dan yang terakhir adalah menerapkan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Pada materi kali ini ada yang perlu Anda ingat. Yang pertama tentang konsep segitiga siku-siku, kemudian yang kedua tentang teorema Pythagoras, dan yang ketiga tentang konsep sebenarnya. Masih ingat kan? Masih. Apa yang dimaksud dengan segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah suatu bangun datar yang memiliki tiga sisi yang salah satu sudutnya memiliki sudut 90 derajat. Siapa yang tahu tentang teorema Pythagoras? Masih ingat tentang konsep sebangunan? Saya Pak. Silakan tunjukkan. Anak-anak, pada materi perbandingan trigonometri ini sangatlah penting, terutama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang penentuan arah kiblat dengan menggunakan segitiga bola. Penentuan arah kiblat telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 149. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Ya. Saya Pak. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam penentuan arah kiblat, misal geser 1 derajat itu akan menentukan arah kiblat. Misal jaraknya wilayah tersebut ribuan kilometer ke Ka'bah. Jadi nanti gesernya itu akan besar sekali walaupun cuma 1 derajat. Baik, selanjutnya silahkan kalian bentuk kelompok, masing-masing kelompok tuh. Baik, selanjutnya Pak Guru akan menampilkan 2 buah gambar pada slide. Yang pertama adalah gambar Masjid Agung yang terletak di sebelah kiri kalian ya. Kemudian yang kedua adalah rumah goyang berasal dari Sulawesi Barat. Nah, setelah itu silahkan kalian amati, kemudian kalian gambar segitiganya, segitiga atap pada gambar tersebut. Tapi sebelum kalian menggambar, adakah yang mau mengomentari gambar ini? Terdapat hubungan yang jelas antara alas dan sisi miringnya. Baik, terima kasih. Ada yang mau mengomentari gambar ini lagi? Jadi, jika alasnya pendek dan sisi miringnya panjang, maka atap masjidnya semakin runcing. Dari gambar-gambar yang telah Anda amati, pertanyaannya sekarang adalah, bisakah kita menentukan sudut dari kemiringan atap masjid tersebut? Bisa Pak, menggunakan busur derajat. Baik, terima kasih. Tapi permasalahannya, kelompok 4 ini tidak membawa busur derajat. Bisa nggak kita menentukan kemiringan dari atap masjid tersebut? Sulit Pak. Saya bisa Pak menggunakan aturan perbandingan sisi segitiga. Baik, selanjutnya masing-masing kelompok silahkan bikin sketsa segitiga sesuai dengan atap pada gambar tersebut. Kemudian terserah kalian kasih ukurannya. Baik, kelompok 1. Berapa ukuran segitiga yang Anda buat? Segitiga yang saya buat adalah segitiga sama kaki Pak. Panjang sisi miringnya adalah 7 cm dan panjang sisi alasnya adalah 6 cm. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD, dan isi LKPD-nya itu ada seperti pada gambar. LCD ini terdapat segitiga BDC yang akan diperbesar yang ada di LKPD tersebut. Kemudian kalian ukur berapa panjang sisinya dan kemudian kalian bandingkan. Paham ya? Dan kemudian habis itu kalian tulis di kertas ini dan hasilnya nanti dipresentasikan di depan kelas. Paham semuanya? Paham. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah Pak. Baik, sekarang giliran setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatan. Kelompok mana yang mempresentasikan duluan? Kami Pak.
Sudah kelompok 1 silahkan maju. Langsung saja kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai segitiga yang panjang sisinya. Ya, jadi panjang AC sama dengan 10,5 cm dan CB sama dengan 13,7 cm dan panjang AB sama dengan 8,9 cm. Dengan perbandingan sisinya yaitu AC dibanding BC sama dengan 10,5 cm dibanding 13,7 cm sama dengan 0,77 cm. AC dibanding AB sama dengan 10,5 cm dibanding 8,9 cm sama dengan 1,18 cm. AB dibanding BC sama dengan 8,9 cm dibanding 13,7 cm sama dengan 0,65 cm. Atau kesulitan hasil kerja kelompok kami tentang segitiga yang panjang sisinya diperkecil sama dengan 3,8 cm. Untuk sisi BG sama dengan 5,8 cm. Untuk sisi FG sama dengan 4,5 Perbandingan cm. sisinya, FG berbanding BG sama dengan 4,5 cm berbanding 5,8 cm sama dengan 0,77 cm. Untuk perbandingan FG berbanding BF sama dengan 5,8 cm berbanding 3,8 cm sama dengan 1,18 cm. Untuk perbandingan BF berbanding BG sama dengan 3,8 cm berbanding 5,8 cm sama dengan 0,65 cm. Baik, dari hasil presentasi ketiga kelompok ini, adakah dari Anda sekalian yang mau menyimpulkan hasilnya dari perbandingan sisi tersebut? Saya, Pak. Mbak Hanifah, untuk menyimpulkan. Baiklah, jadi dapat disimpulkan dari hasil presentasi ketiga kelompok tersebut bahwasanya perbandingan tersebut meskipun panjang sisi-sisinya berbeda, asalkan sudutnya sama, mempunyai perbandingan yang tetap. Bagaimanakah? Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi? Saya, Pak. Bagaimana jika besar sudutnya berbeda? Apakah perbandingannya tetap? Menurut saya, jika besar sudutnya sama, maka perbandingan panjang sisinya tidak sama. Ya betul, ada nama perbandingan yang tetap itu. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari referensi dari buku-buku atau dari internet. Kemudian setelah itu kalian presentasikan lagi di buku. Baiklah, dari sekian kita mencari sumber dari internet, dari buku yang lain, dapat disimpulkan dan kami mendapatkan suatu kesimpulannya bahwasanya definisi trigonometri ada 6. Yang pertama ada sinus, kedua kosinus, yang ketiga tangen, yang keempat kosekan, kelima sekan, dan yang keenam adalah mengenai pengertian sinus, yakni sisi depan dibagi sisi miring. Dan buat yang terakhir mengenai kotangan. Kotangan yakni sisi samping dibagi dengan sisi. Dan sekarang kalian telah mengetahui tentang definisi trigonometri, perbandingan trigonometri yang tadi kalian dapat referensi dari buku dan dari internet. Dan kemudian yang terakhir, Pak Guru akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan lagi. Saya ngukur, kamu yang nulis ya. Iya, Bila. Panjang EG sama dengan 1 cm. Panjang GF sama dengan 2 cm. Terus sudut R sama dengan 60 derajat. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, giliran Anda mempresentasikan hasil kerja kelompok Anda semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja LKPD dari segitiga EF sama dengan angka 3, FG sama dengan 2, EG sama dengan 1. Dengan sudut G sama dengan 60 derajat. Maka cos G sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan EG per FG sama dengan 1/2. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan. Sekarang coba tugas kalian mengecek pada tabel trigonometri apakah sama hasilnya dengan hasil presentasi yang telah kalian presentasikan tadi. Coba dibuka tabel trigonometrinya. Bagaimana hasilnya? Ternyata sama, Pak. Baik, terima kasih kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan. Sekarang kita kembali ke persoalan awal. Bisakah kita menentukan besar sudut kemiringan masjid Demak tersebut? Ya, silakan Mbak Hanifah. Kemiringan atap sudut Masjid Demak dimisalkan dengan alfa, maka sudut kemiringan Masjid Demak tersebut dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan kosinus, yakni dengan cos A sama dengan samping dibanding miring. Cos A yakni 3/6, maka diperoleh alfanya adalah 0,5 ars cos 0,5
Dan besar sudut alfanya adalah 60 derajat. Sekarang mari kita simpulkan materi pada pagi hari ini. Siapa yang berani untuk menyimpulkan? Baik, silakan Mbak Faiza. Baik, kesimpulan materi pada hari ini adalah bahwa dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kita dapat menentukan panjang sisi atau sudut pada segitiga Baik, anak-anak, di akhir pertemuan pada hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas berupa tugas kelompok yang kelompoknya sesuai dengan yang hari ini kalian lakukan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah cari permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri. Siap ya semuanya? Siap. Baik, akhir kalam. Salam. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih kemarin pas pelaksanaan? Kok saya lihat triknya berhasil nih. Alhamdulillah. Coba ini. Nah, saya juga sekarang lebih bersemangat lagi, lebih senang lagi ya, karena memang kemarin ternyata RPP atau apa yang saya lakukan itu berhasil ya. Itu ternyata benar ya, karena di sini sekolah ini belajarnya Quran. Ketika saya dekatkan dengan Quran, belajarnya memang anak-anak antusias banget. Jadi mungkin untuk kedepannya lagi saya akan lebih banyak lagi mencari model pembelajaran yang bervariasi lagi yang memang basisnya dengan pondok pesantren ini seperti itu. Berarti emang jadi guru matematika berat ya? Berat juga, harus mikir lagi besok seperti apa. Kalau kita mau nonton kan nanti anak juga lama bosan harus. Kayaknya berarti harus memikirkan selainnya apa lagi gitu Iya ya? betul, jadi memang kayak gitu tugasnya. Berarti dari sini Pak Sugi udah udah mulai berpikir lebih atraktif lagi saat mengajar. Iya paling itu. Nah itu luar biasa sekali Pak. Ini yang saya cari di sini tuh memang seperti itu. Wah, saya sangat senang bisa ketemu sama Pak Sugi dan Ini bisa juga berbagi saya ilmu juga juga. berterima kasih sama Bapak juga ya, karena sudah banyak memberikan masukan ya terkait pembelajaran juga ya, kita sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar Pak, prinsipnya gitu Pak. Karena saya juga punya kurangnya. Mungkin besok pas minggu depan Pak, saya pengen coba ngundang jenengan ke kelas saya. Boleh. Mungkin kalau ada yang kurang nanti bisa saya minta saran dan kritiknya. Siap itu. Karena Ya. kita prinsipnya sama-sama belajar. Sama belajar ya. Gitu ya Pak Sugi. Memang kita satu visi ya untuk memajukan pendidikan di Indonesia kan. Bagaimana dari seginya, kan dari fisika, saya matematika ya. Wah ini Saling harus sinkron ya. kolaborasi. Ya benar gitu ya. Matematika baru, fisikanya bisa bagus ya. Nah itu Pak. Jadi nanti harapannya nanti biar bisa memajukan sekolah juga betul. dan pondok juga ya. Apalagi berarti kita akan datang ke ASN ya. Satu persiapan lebih matang lagi, bagaimana caranya kita membina anak-anak supaya siap untuk olimpiade tingkat madrasah. Mantap Pak. Ini luar biasa sekali Pak Sugi. Mudah-mudahan ya. Ya, sukses Pak Sugi. Amin. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.